Hai, Assalamualaikum warga YouTube. Jadi video ini adalah video episode kedua podcast kita. Dan hari ini kita kedatangan adik aku sendiri. Oke, perkenalan silakan. Oke, aku adiknya Mas Yasir. Nama aku Maulana Jakalba. Oke, siap. Panggilannya Alba. Kami berdua sama-sama di belakangnya namanya ada Jakalbanya. Oke. Terus di video ini kita mau bahas apa lagi? Oke, sebelumnya mohon maaf. Aku kalau pakai bahasa Indonesia nggak terlalu lancar. Jadi mohon maaf. Nggak masalah. Aku pakai bahasa Jawa aja nih. Jadi pakai bahasa Jawa ya guys. Jadi kita di sini pakai bahasa Jawa. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kalian tanya aja nanti ke teman-teman kalian, ke saudara kalian yang bisa bahasa Jawa. Kasih translate aja, Bang. Kelamaan bos. Jadi di episode 2 ini kita akan ngebahas sesuatu yang lagi viral nih. Jadi kasus bullying yang kita kira nggak cuma satu, tapi banyak banget. Udah beberapa kali akhir-akhir ini. Terus gimana nih menurut ente? Mungkin 4 hari 3 hari yang lalu itu ada kasus di salah satu SMP di Cilacap. Oh, jadi video yang kamu kirimin tadi itu dari SMP, salah satu SMP di daerah Cilacap. Iya, betul. Oke. Terus gimana itu kasusnya? Mau iki kan aku baca berita di IG. Iku enek berita salah satu arek dibully kabeh kancane, dihajar masa. Bukan dihajar masa sih. Dihajar kabeh salah satu oknum, salah satu arek. Ya ini Cilacap itu kan? Nggone di Cilacap. Dan iku ada 2 motif. Motif sing pertama, iku jerene arek sing korban iku mau, iku gara-gara ngerebut pacare si pelaku. Iku motif pertama nih. Oke, jadi yang diajar itu katanya ngerebut pacarnya si ketua. Iku mau. Sing motif kedua, koyo iki sing lebih mungkin. Dan iki sing paling rame, sing paling akeh media sing setuju lek sakjane iki, masalah iki. Motive iki. Apa itu? Iku sing ngaploki kuwi, sing nyiksa iku tadi, iku ketua geng, ketua basis. Si korban iki mau, iki ngaku-ngaku. Kadung dhek salah satu anggota ndek basis iki mau. Dan kesalahane si korban iki mau nantang-nantang basis ndek sekolah liya. Nah, yo nantang-nantangi sekolah liya lah. Oh, kayak suzuran ya. Iya. Jadi kayak mana? Kalian ngerti suzuran enggak? Iya kan? Jadi si ketua geng gak terima Dia ngaku-ngaku sebagai anggotanya. Jadi dia keluar-keluar nantangin di sekolah lain gitu kan. Ya. Oh gitu ceritanya, aku gak tahu. Terus gimana? Terus habis nantang-nantang sekolah lain, akhirnya ketemuan lah arek sing ngedu iku mau. Akhirnya digoleki lah arek iki mau, calon si korban iki mau digoleki. Akhirnya ditemokne di suatu tempat sing modelnya kok di tempat lapangan voli gak ngono di lapangan ngono. Oh, jadi yang di video itu. Jadi tempatnya iku kok ning lapangan voli ngono kuwi. Iya. Yes, iku wis diajar habis-habisan sampai tulang rusuke iki sampai patah sampean. Separah iku sampean. Berarti kalau cerita itu memang benar ya. Berarti cuma satu kali insiden itu cuma terjadi satu kali kan. Karena kan yang sering kita lihat di medsos. Jadi kalau ada kasus bullying kayak gini itu biasanya nggak terjadi yang pertama kali. Jadi yang di video yang viral itu biasanya nggak yang satu kali. Itu udah yang berkali-kali gitu. Tapi kalau cerita itu memang benar, berarti ini memang pertama kalinya. Tapi udah sesadis itu guys. Oke, saya mulai kita mulai masuk di pembahasan. Kira-kira kasus bullying di Indonesia ini, apa yang menjadi faktor utama dari kasus bullying di Indonesia? Apa itu? Ya silahkan, sampean dulu. Kalau aku sih yang pastinya bullying kan macam-macam. Jadi ada yang tipenya itu senior ke juniornya. Jadi di kayak pas ketika apa itu masuk sekolah itu? Mos. Kalau di bahasa kita sih mos kan. Ospek. Kalau ospek mahasiswa. Nah, jadi di ospek itu kan juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada di ospek itu. Si juniornya disuruh ngelakuin hal-hal yang udah di zaman sekarang itu udah nggak ada faedahnya gitu loh. Suruh nyemplung di kali lah, yang gini lah. Itu macam-macam. Itu ada juga yang tipe bullying yang seperti itu. Jadi senior yang merasa dia punya kuasa, dia punya kemampuan ya kan, punya kuasa, punya kemampuan, dia ngebully, dia nyiksa yang junior-juniornya. Tapi biasanya kalau bullying di senior itu mengatasnamakan mendidik. Biasanya gitu. Iya sih, cuma banyak banget suatu kegiatan yang udah nggak relate banget di zaman sekarang, tapi tetap aja masih dilakuin. Jadi ya biasanya kasus yang senior ke junior itu nggak terlalu parah sih biasanya. Cuman
ya dikerjain aja gitu. Iya, tapi kan kesalahannya yang terjadi sekarang, para senior-senior itu semena-mena mengatasnamakan kalau dia mendidik junior-juniornya. Iya. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya setuju. Tapi kita lihat juga kan di tempat di mana dulu ini, ada di sekolah, ada juga di tempat kerja, ada juga. Jadi itu sudah semacam apa ya? Tradisi untuk menyambut junior-junior baru. Yaitu kalau kita ngomongin pembulian yang tipe senior ke junior. Tapi kan ada juga yang tipenya memang perundungan. Gimana ya, motifnya itu udah nggak bisa kita telaah lagi secara kasar gitu. Kita nggak bisa menebak-nebak. Itu harus kepolisian sendiri yang kenapa kok bisa-bisanya si anak ini dengan umur yang masih segitu kok bisa-bisanya melakukan pembulian, melakukan perundungan sampai sekeras ini gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah bullying di Indonesia itu banyak banget. Iya sih pasti. Aku yakin video-video yang ada di sosial media itu 1 dari per 10 dari bullying yang ada di Indonesia. Pak. Mungkin lebih. 9-nya itu nggak tersorot sama kamera. Mungkin aku yakin bisa jadi 1 per 50, mungkin bisa jadi 1 per 100 gitu. Karena jelas kasus-kasus seperti ini banyak banget yang nggak terrecord kamera, nggak kerekam kamera, nggak terekspos di sosial media, itu lebih banyak banget. Jadi mirisnya itu. Ini yang kelihatan. Jadi apa yang kita ceritain ini, apa yang kita bahas ini yang kelihatan. Coba yang nggak kelihatan itu kayak gimana banyaknya. Dan ini miris. Pertanyaannya adalah apa penyebab dari ini semua? Selain senior ke junior tadi, oke lah, ya kan? Mendidik, mungkin caranya mereka salah. Oke. Cuman yang kayak gini, apa kepuasan apa yang mereka dapetin, atau motif apa yang ada di belakang semua ini gitu. Sebenarnya kan anak atau orang yang ngebully itu pasti sebelumnya dia udah pede sama kekuatan sama kelompoknya dia. Pasti itu. Iya, berarti kalau itu kan dia merasa punya kuasa, dia merasa punya kekuatan, dia di konteks ini, di kasus ini dia merasa punya geng, dia merasa mampu melakukan semuanya. Ya, maka dari itu dia ngelakuin itu. Tapi kenapa sampai segitunya gitu loh. Ya kan? Nah, dan rata-rata kasus bullying itu ada di pelajar. Jadi mulai SD sampai SMA. Dan paling banyak lagi di SMP. Kasus bullying di Indonesia itu. Ini apa ini? By data, by pengalaman apa ini? Riset. By riset. Wow. Tapi delan. Iya. Kalau masih SMP itu fase di mana anak itu cari jati dirinya dia. Cari namanya dia. Aku ini siapa? Ini loh aku gitu loh. Oke, sekarang gini. Siapa yang pantas untuk disalahkan dari kasus bullying ini? Siapa yang pantas untuk disalahkan? Orang tua? Guru? Siapa yang pantas untuk disalahkan atas fenomena ini? Atas fenomena bullying? Fenomena bullying. Kalau pribadi ya, ya sangat bisa salah teman-teman. Jadi Bang, ya silakan dia. Silakan. Jadi kalau aku pribadi, bisa jadi penyebab terbesar yang mendorong kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu, ya nggak lain dan nggak bukan lingkungan mereka, orang tua mereka. Itu sangat berpengaruh. Juga guru pun juga pengaruh sih. Karena kan faktor lingkungan juga kan, faktor lingkungan, orang tua dengan siapa dia bersosialisasi, dengan siapa dia tinggal, dengan siapa dia bertumbuh, itu sangat berpengaruh atas pertumbuhan si anak ini. Bahkan kalau kamu pernah dengar, jadi ada ketika anak itu umur, kalau nggak salah 0 sampai 9 tahun, ada mungkin 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 9 tahun. Anak kecil itu ada di fase yang namanya golden age. Jadi masa keemasan, usia keemasan. Jadi di usia ini mereka akan sangat mudah untuk meniru, sangat mudah untuk merekam apa yang orang tuanya lakuin, apa yang orang tuanya omongin gitu. Jadi apa yang mereka katakan, si anak akan niru secara nggak langsung. Dan apa yang dia dapat dari umur golden age ini, 0 sampai 9 tahun ini, akan membentuk sifatnya, akan membentuk karakternya, akan membentuk kepribadiannya sampai umur 20 tahun. Nah gitu. Jadi bisa jadi yang kita sekarang ini, kamu, aku, sifat kita yang kita akuin sebagai pribadi kita saat ini, itu terbentuk ketika kita golden age tadi. Oke. Gitu. Berarti bisa jadi anak-anak yang melakukan pembulian, perundungan, penyiksaan ke temennya dan lain semacamnya, itu bisa jadi mereka dapat dari pengalamannya sendiri. Oke, gitu. Itu bisa jadi. Dan ternyata kalau kita lihat by data, ternyata apa yang terjadi di sekolah, kasus penyiksaan itu masih kalah dengan kasus penyiksaan si orang tua kepada anak.
Kasus orang tua kepada anak penyiksaan itu sampai 70%, yang dimana itu angkanya besar banget kalau dibandingin yang perundungan di sekolah. Jadi mungkin kita bisa menebak-nebak, mungkin inilah yang membuat si anak ini berperilaku keras karena mereka diperlakukan secara keras. Mungkin mereka nggak punya kasih sayang, mereka nggak punya rasa iba karena dulu mereka nggak diajarin kasih sayang, nggak dikasih rasa cinta, rasa iba mungkin sama si ibunya, si orang tuanya, gitu, dengan lingkungannya. Tapi itu kan menurut data ya. Ya, itu kan sampean kan ngomong berdasarkan data. Tapi kalau aku berdasarkan pengalaman. Siapa yang pantas untuk disalahkan dari kasus bullying? Kalau menurutku bukan guru, bukan orang tua, melainkan teman-temannya, melainkan lingkungan dia bermainnya. Karena gini, aku melihat kasus bullying paling parah itu pas aku masih SMP. Itu pengalaman kamu sendiri? Pengalaman aku sendiri. Aku pernah lihat temanku ditendang kepalanya, ditendang perutnya. SMP-nya disensor ya? SMP-nya disensor aja. SMP-nya disensor, tapi waktu SMP terus. Kepalanya ditendang, perutnya ditendang. Ya sama dong kayak kejadian yang mirip. Wah. Mungkin kalau temanku ini mati viral pasti. Berarti kasus bullying kalau Anda ingin diliput harus mati dulu. Jadi aku jeda ya. Oke. Jadi teman kamu melakukan bullying sampai sekeras itu kan? Iya. Nah di masa kamu SMP. Nah apa penyebab si temenmu ini yang nyiksa ini temenmu kan? Yang disiksa juga temenmu, yang nyiksa juga temenmu. Apa background dari temenmu yang nyiksa ini? Kalau latar belakang dari si pelaku ini tadi, dia sebenarnya bukan anak yang kuat, bukan anak yang nyalinya kuat, tapi dia punya temen yang kuat-kuat gitu loh. Kelompoknya besar. Dia anggota geng di sekolah pada waktu itu. Dia anggota geng. Nah, temanku tadi itu disiksa gara-gara temanku yang nyiksa. Dia minta tolong ke korban itu tadi. Suruh beliin makanan lah di kantin. Tapi dia menolak. Jadi dijadiin nganu lah. Terus habis itu dia diajar seperti itu. Jam sekolah, pada jam sekolah. Istirahat di sekolah. Dan itu salah satu ya. Terus gurunya pas nggak ada. Pas nggak ada gurunya. Tapi aman, nggak berdarah. Nggak. Dan besok masih bisa masuk. Tapi yang korban. Si korban itu tadi kan nggak 1-2 kali kena bullying di kelas itu. Dia udah beberapa kali. Tapi seingat aku, soalnya kan udah SMP. Kalau bullyingnya parah, dia sampai 1 hari 2 hari sampai libur. Dia pernah sampai kayak gitu. Kemudian habis 2 hari dia baru sekolah lagi. Tapi kalau bullyingnya cuma sekedar dihina, dimaki gitu, mungkin dia besok masih sekolah gitu. Terus latar belakangnya dari anak ini, dari si pelaku ini tadi, dia sebenarnya kalau di keluarganya dia tipikal anak yang pendiam. Bahkan mungkin kalau orang tuanya diceritain kalau dia habis ngebully di sekolahnya, sampai nggak percaya. Aku yakin itu. Jadi mungkin ada doktrin yang nggak sengaja, ada nyali-nyali dadakan yang berasal dari kelompok-kelompok yang kuat itu tadi. Tumbuh dari pertemanan. Ya betul. Kalau menurutku sih itu. Dan ada lagi temanku, dia suka ngebully, tapi dia rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ke musola gitu. Nah, terus gimana? Gitu. Bahaya. Oke, jadi sebagai penutup teman-teman, fun fact dulu, aku pun juga pernah jadi korban bullying ketika SD. Cuman ya nggak separah itu, alhamdulillah nggak separah itu. Cuman menurut aku pribadi, aku bersyukur pernah ada di titik itu, teman-teman. Aku pernah ada di titik itu dan aku bersyukur. Kenapa seperti itu? Karena bullying adalah salah satu pengalaman yang berharga banget bagi aku. Dan itu menjadi salah satu booster aku untuk selalu berkembang, untuk jauh lebih kuat. Ya secara kedewasaan jelas, secara mentality jelas, sebagai seorang manusia gitu. Dan kamu tahu Medi Renaldi ya, yang
Melody Renaldi yang mainan. Review mainan. Nah, jadi aku juga pernah nonton video dia yang awal-awal itu dia juga pernah bikin konten pengembangan diri gitu, self development. Ketika sebelum review mainan, ternyata dia pun juga korban bullying dulu. Dan dia mungkin nggak pernah jadi yang sekarang ini kalau dia nggak pernah dibully. Itu kata dia. Dan aku setuju banget. Tapi kan kalau bullying itu bikin orang untuk berkembang, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Soalnya banyak di luar sana yang habis dibully mentalnya malah down. Iya. Bukannya dia berkembang, dia malah down. Yang down itu dia malah trauma. Pasti setiap kasus kan beda-beda. Setiap kasus kan beda-beda. Ya jelas yang sampai membuat mental down, sampai ngebikin luka parah itu pasti kan nggak, kasus yang seperti itu udah nggak termaafkan lagi mungkin gitu. Cuman untuk teman-teman yang mungkin berada pada fase itu, ya kalian nggak boleh nyerah gitu. Kalian harus tetap bisa berusaha untuk jadi lebih kuat lagi. Dan kalian harus buktikan kalian bisa, mampu, bisa lebih kuat, bisa tumbuh lebih baik daripada mereka yang ngebully kalian. Dan jangan lupa belajar bela diri ya. Siap. Minimal PSHT. Ya. Pencak silat. Oke. Karate, taekwondo, itu penting itu loh. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Bisa kita lanjut di episode-episode berikutnya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa and bye.